Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera saudaraku Raka. Silakan saudaraku. Suaranya kurang kencang. Volumenya di up. Ya, pertanyaan apa saudaraku? Saya mau bertanya, dengar, Mas? Halo? Iya. Nah, ini pertanyaannya yang apa aja? Suaranya Tulis itu Yesus besar itu dari mana? Suaramu kurang kencang. Mana? Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Besar dari mana gitu? Dari mana cara ini mic-nya itu? Oh, udah ini udah besar. Udah ini. Ya, Ya. yang Mbak tulis itu Yesus Allah Maha Besar itu dari mana dapatnya itu? Itu dulu. Ya dari Alkitab. Karena Tuhan Yesus terbukti Allah yang Maha Besar. Ketika dia datang ke dunia, dia membangkitkan orang mati dengan begitu mudah di Yohanes 11, Tuhan Yesus yang berfirman, Lazarus bangkit, langsung bangkit. Di Lukas 7 tadi yang dibawakan si Bang Amin, ya, Bang Amin itu, Bang Amin lagi tadi, dibawa si Nandar bilang Tuhan Yesus menikah, justru di sini Tuhan itu Allah yang Maha Besar. Dari mana kita tahu? Karena ketika kita baca di Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Tuhan Yesus kan diundang orang Farisi nih untuk makan di rumahnya. Nah, ketika dia datang ke situ, datanglah perempuan berdosa, karena perempuan berdosa ini kan Tuhan ini kan sudah tersebar nih di Yerusalem, di Israel sudah tersebar ya, bahwa ada datang Mesias, bahwa Allah itu datang ke dunia, itu kan sudah tersebar. Jadi perempuan berdosa ini percaya bahwa Tuhan itulah sang raja, sang Mesias. Sehingga dia datang ke Tuhan Yesus untuk minta ampun. Nah, Tuhan Yesus menyatakan, dosamu sudah diampuni. Loh, yang bisa mengampuni dosa kan Allah yang Maha Besar. Kenapa Tuhan bisa mengatakan dosamu sudah diampuni? Sampai orang-orang Farisi itu bilang gini, siapakah dia ini? Kok berkuasa mengampuni dosa? Karena dia Allah yang Maha Besar, saudaraku. Makanya dia bilang sama perempuan ini, pergilah dengan selamat, ya. Dosamu sudah diampuni. Karena dia sudah mengampuni orang berdosa ini. Karena dia minta ampun sama Tuhan Yesus. Justru tuduhan si Nandar ini membuktikan Tuhan Yesus itu tidak menikah, tapi Allah yang Maha Besar. Enggak, kalau untuk kami itu Mbak, maksudnya ya aku ngomong sedikitnya. Kalau untuk pengampunan itu seperti kayak kepercayaan kami kan Nabi Muhammad itu, dia juga pernah ngomong seperti itu Mbak, dosamu sudah diampuni kayak gitu kan. Yang dalilnya mana, brother? kan Allah yang Maha Besar itu yang mengampuni kan. Dalilnya mana? Di surah berapa? Bahwa Nabi Muhammad pernah mengatakan dosamu telah diampuni. Nah, saya juga nggak terlalu gitulah, lupa lah gitu kan. Loh, Anda berbicara itu kan harus ada dasarnya. Ya, untuk selanjutnya kan, untuk yang aku tanya tadi, itulah yang untuk selanjutnya ini. Suaranya Mikana nggak ada, Raka, kalau kamu itu panik bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Besar, Maha Pengampun, lalu kamu sama-sama akan sama nabimu, maka tunjukkan dalilnya dan datanya, dan tunjukkan di mana kalau dia sudah mengampuni orang sehingga mati dan bangkit sekarang ada di surga, seperti di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Tuhan itu memberikan pengampunan dan terbukti mereka bangkit dan ada di surga. Mana? Untuk ayatnya ya itu tadi aku kan belum terlalu terlalu paham lah agama kan, tapi cuma untuk nanya-nanya. Jadi apa yang kamu katakan tadi itu cuma asumsi atau apa? Untuk pertanyaan selanjutnya gimana ini? Nah, itu dia nih. Kalau kita udah tanya tentang dalilnya nggak tahu, berarti kan kamu cuma nyamain Tuhan Yesus dengan yang lain dong kalau begitu. Yang aku tanya yang Yesus Allah Maha Besar tadi, dia yang ngomong sendiri. Ya ini Tuhan Yesus menyatakan dosamu sudah diampuni, sampai orang ini bilang ini ya. Lukas 7, Tuhan Yesus berfirman ya. Di Lukas 7 ayat 48. Dosamu telah diampuni.
Lalu mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Jadi mengampuni dosa di sini bukan maksudnya kayak gini. Ketika kamu ya buat salah sama aku, lalu aku maafkan. Bukan sekedar itu, bukan. Tuhan Yesus mengampuni di sini artinya dia Allah yang maha besar, dia berkuasa mengampuni dosa sehingga manusia itu selamat masuk surga. Nah, itulah Allah yang maha besar, saudaraku. Di sini sudah terbukti dia Allah yang maha besar. Bukan Tuhan Yesus menikah di sini, tak ada Tuhan Yesus menikah di sini. Justru membuktikan Tuhan Yesus itu Allah yang maha besar karena orang-orang berdosa datang kepadanya minta ampun dan untuk mendapatkan keselamatan kekal. Enggak, untuk pengakuan dari dia sendiri, bukan pengakuan dari orang lain gitu. Ya, ini buktinya dia Allah yang maha besar karena dia berkuasa mengampuni dosa dan perempuan ini sudah selamat. Berarti karena terus menyatakan, ya, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Makanya selamat perempuan ini, selamat masuk surga. Enggak, maksudnya kan enggak ada pengakuan dari dia sendiri kan, dari Yesus itu sendiri. Itu ya, belum mengerti juga. Pengakuan dari Tuhan Yesus, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Itu perkataan Tuhan Yesus, brother. Untuk ini lagi, Mbak. Untuk Mbak sama Masnya kan percaya itu kalau setiap agama itu menaati untuk kebaikan di dunia ini, untuk ketentraman, kesejahteraan gitu kan. Percaya kan setiap kitab itu nyuruh kebaikan itu. Betul sekali. Lalu? Ini yang aku dengar-dengar kan untuk Yesus tadi kan dia yang disalib itu kan untuk penebusan dosa. Untuk bisa membangkitkan kita dari kutuk kematian. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan kita dari kematian tanpa darah Kristus. Waktu dia disalib itu sengaja disalib untuk penebusan dosa apa memang ditangkap terus disalib gitu? Ya, Tuhan Yesus itu sudah tahu ketika dia datang ke dunia dia akan disalibkan. Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Tapi apa maksud Tuhan Yesus di sini? Kata Bapa di Yohanes 14 ayat 6 itu tentang kerajaan surga, rumah Bapa. Nah, terus menyatakan akulah sang jalan. Artinya tanpa darah Kristus, tidak seorang pun yang bisa masuk surga. Karena semua ini manusia ini berdosa. Nah, sehingga Kristus memberikan darahnya yang kudus kepada kita, kita disucikan, kita dibersihkan, diampuni. Makanya kita bisa masuk surga, layak kita masuk surga. Karena apa? Ada darah Kristus yang memberikan pengampunan, yang menyucikan kita. Ingat bro, masuk surga itu harus suci. Nggak boleh ada dosa sedikit pun. Jadi supaya dosa kita bisa disucikan harus melalui darah Kristus. Makanya ada firman Tuhan, ya. Biarpun dosamu merah, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Jadi kita akan putih seperti salju oleh karena darah Kristus telah menyucikan kita. Darah Kristus itu menyucikan dan menghidupkan. Jadi supaya kita bisa masuk surga melalui apa? Darah Kristus. Oh, berarti disalib itu memang kemauan dia apa? Gimana? Iya benar. Karena kalau dia nggak mau disalib, ya kita nggak selamat. Kita akan mati binasa terus di dalam alam maut. Tapi ketika dia disalibkan, dia taat sampai mati. Dia tidak berontak. Makanya dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia nggak melawan. Oh, berarti setelah disalib itu kan pengampunan dosa untuk seluruh umat manusia. Seluruh ya? umat manusia. Ya, Tuhan Yesus berfirman gini. Matius 26 ayat 28. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, untuk banyak orang. Tapi ingat,
Tuhan Yesus kan sudah memberikan darahnya nih bagi kita semua umat manusia. Sekarang bagaimana respon kita? Respon kita bagaimana? Apakah kita mau percaya, mau datang kepadanya? Nah, kalau kita percaya dan datang kepadanya, ya kita selamat, diampuni. Ya kalau kamu cuma mandangi aja, nggak ada respon, ya binasa. Bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Sebab di Yohanes 3:18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman, yaitu di kutub maut, bahwa dia binasa. Gitu, saudaraku. Wah, berarti pengampunan dosa untuk untuk seluruh umat manusia. Tapi ingat, bagaimana tentang responmu? Kan kita harus ada respon. Harus ada pengakuan percaya gitu loh. Nah, bukan kalau untuk... kita nggak tunggu dulu, aku nanya dulu. Bukan untuk seluruh umat manusia, yang khusus untuk orang yang mengikuti dia aja kan? Iya, jadi kita kan harus percaya nih. Karena gini, masuk surga itu Tuhan Yesus kan sudah memberikan kunci nih untuk masuk surga. Dia sudah memberikan darahnya bagi kita. Sekarang kita mau nggak menerimanya? Kalau kita nggak mau menerimanya, ya kita nggak ke surga, kita ke neraka jadinya. Karena apa? Pilihan itu ada di tangan kita. Mau percaya, ya kamu selamat. Nggak percaya, kamu binasa. Nah, misalnya kan, kayak Mbak sama Mas Amin Wijaya ini kan udah ngikutin dia itu. Iya. Nah, tadi kan kita ngomong kalau untuk semua agama itu untuk kebaikan kan? Di dunia ini kan? Bang, saudaraku. Saudaraku. Oh ya, ya udah silakan. Nah. Berarti dosa Mbak sama Mas Amin ini kan ditanggung sama Yesus itu sekarang. Seandainya kan, Mbak? Diampuni. Iya, seandainya kan. Kayak Mas Amin ini melecehkan Mbak ataupun menganiayai Mbak, itu kan nggak berdosa lagi itu. Nggak ada seandainya. Hanya orang gila yang orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi hidupnya mempermalukan nama Tuhan Yesus, itu hanya orang gila dan tidak ada seandainya. Andai itu nyanyian. Jangan pakai seandai-andai. Saya juga tertarik nih tadi ya. Semua agama mengajarkan kebajikan. Saya tertarik. Mengapa saya tertarik di dalam kekristenan? Dengar dulu ya. Karena apa? Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Menurut dirimu, adakah ayat di luar dari Alkitab yang isinya hampir sama seperti itu? Iya kan? Ada enggak yang mengajarkan seperti itu? Itu kasih yang tertinggi. Enggak, ada. Enggak, kamu tunjukkan dulu. Ada enggak yang mengajarkan seperti itu? Itu kan kasih yang paling tertinggi tuh. Enggak, aku nanya di di Mbak aja, di kitab Mbak aja ini kan, untuk pemikiran ya, logika kita aja kan, untuk logika aja gini, untuk penghapusan dosa. Kan ini logika loh. Saya nanya, apakah mengasihi musuh itu tidak memakai logika? Pakai logika, betul gak? Apakah berbuat baik itu tidak pakai logika? Kalau dosa seluruh umatnya udah dihapus, gimana kita di dunia ini? Saya nanya dulu ini, apakah ada seperti ayat yang tertulis di dalam Alkitab? Apakah ada? Tinggal dijawab. Nggak ada, Mas Amin. Ada nih, tapi di sini gitu dong. Tinggal dijawab aja, ada apa enggak gitu. Nggak ada gitu, ya sudah. Saya nggak kagak maksa gitu. Nggak, aku nanya baik-baik tadi kan. Nah, aku kan juga nanya yang baik-baik. Emang aku ada bentak-bentak? Kan nggak ada. Senyum nih. Iya, maksudnya dengar dulu untuk Mbak sama Masnya kan. Aku izin nanya dulu. Nanya kan, kayak kata Mbak tadi kan untuk pengampunan dosa. Tadi kan udah dihapus semua untuk pengikutnya Yesus. Nah, jadi seluruh agama itu mengajarkan kebaikan di dunia ini. Untuk, misalnya untuk ya dosa-dosa berarti udah Raka, kamu ngomongnya nggak tahu, belepotan banget gitu, pertanyaanmu aja kamu bingung. Jadi gini saudaraku, dulu kita kan orang berdosa nih,
Nah, setelah kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun, maka Tuhan Yesus mencucikan kita dari segala dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Nah, kalau sudah kita bersih, jangan lagi kau mandi lumpur dosa. Orang yang sudah bersih, biarlah bersih. Jangan usah mandi lumpur dosa lagi. Gitulah bro ya. Karena di dalam Kristus itu kita harus hidup benar, hidup kudus, hidup taat dan setia kepadanya ya. Nggak boleh lagi kau bermain-main dengan dosa ya. Karena Tuhan juga menyatakan di Galatia. Ntar dulu ya. Di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi jangan permainkan Tuhan Yesus. Kalau sudah dalam Tuhan Yesus, hiduplah taat dan setia saudaraku ya. Terima kasih. Tuhan Kristus memberkatimu. Saya rasa sudah cukup dulu. God bless you. Udah lah Mbak, udah lah.